gagal 1000 ekor mati semua pernah. Bahwa apa yang kita suka, apa yang menjadi hobi kita, seandainya dijadikan wirausaha, hasilnya akan lebih maksimum. Karena apa? Kita tidak pernah ngitung lelahnya kita. Lelahnya kita ganti dengan senangnya kita masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari The Jenggot Farm yang berada di Desa Banjarjo, RT 3 RW 1, Kecamatan Kuarasan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Saya nama Ngadino. Kebetulan keseharian kami seorang pendidik, guru di SMK Ma'arif 2 Gombong. Sekaligus kami kepala SMK Ma'arif 2 Gombong sudah 3 periode, hampir purna ini. Keseharian saya lakukan di luar saya selaku guru SMK Ma'arif 2 Gombong. Berkebun di belakang rumah, memanfaatkan lahan yang ada di sekitar kita. Maka saya sampaikan salam petani milenial Indonesia, bahwa sesungguhnya kekuatan Indonesia di agrowisata, agrobisnis harusnya menjadi hal yang perlu ditargetkan. Bahwa sesungguhnya yang saya ceritakan pada kesempatan kali ini, sharing kita adalah, ini hobi saya. Hobi dari kecil, saya anaknya seorang petani. Dari kecil saya biasa ke sawah, kemudian mengembala kambing, mengembala kerbau. Kayaknya di saat posisi pandemi corona ini, kayak kita kembali ke asal kita. Masa anak-anak saya dulu yang sering ke sawah dan yang lainnya. Ini lahan hanya level 600-700 meter persegi, mulai dari rumah halaman depan sana sampai belakang rumah. Kebetulan menjadi satu ikatan. Dari hobi itu saya tidak pernah berpikir hobi ini bisa menjadi nilai tambah untuk energi finansial di keluarga saya. Bahwa hobi beternak, bercocok tanam itu sebetulnya hanya memanfaatkan lahan produktif di belakang rumah yang tidak begitu luas. Di sebelah pinggir pagar saya beri ayam petelur mampu level 600-700 ekor. Kemudian di tengahnya ada kolam lele, kolam gurame, kolam nila, ada level 14 kolam ikan. Kemudian di saat pandemi corona kemarin di bulan Maret, banyak waktu luangnya, seorang guru yang harus ngajarnya di depan kelas, kemudian proses pembelajaran daring, kita disibukkan daring, bisa dilakukan malam, kemudian paginya diupload. Maka waktu luang ini kayak semakin luas. Dari waktu yang kayaknya luang itu, saya mulai beraktivitas untuk ke hidroganik. Sayuran organik, bebas pestisida, karena memang tidak ada zat kimia apapun, kecuali air lele dengan POC yang saya buat dari lingkungan sekitar kandang ayam saya. Daun-daunan, buah-buahan yang berjatuhan, saya kemas menjadi pupuk organik cair yang bisa digunakan untuk memberikan nutrisi kepada sayuran organik kami. Sebelumnya di saat bujangan sempat ayam kampung, kemudian ayam pelung, jangkrik. Jangkrik malah pernah bergabung dengan PT Astrik Yogyakarta. Sampai pernah rugi sampai 12 juta kayaknya pernah di tahun 90 berapa waktu itu ya. 98, 99. Intinya hanya suka aja dengan ilmu ternak baru. Pernah juga mencoba cacing merah. Pernah mencoba belut juga pernah. Tapi biasanya setelah mencoba 7 kali kok gagal, biasanya saya putuskan untuk berhenti, tidak melanjutkan, berarti tidak cocok untuk saya. Tetapi kalau ngomong selevel ayam itu memang dari kecil. Pernah di belakang rumah saya kayak kebun binatang ada ayam pelung, bangkok, kemudian bekok, kalkun, angsa banyak, mentok pernah. Sampai terakhir di saat flu burung 2009, 2010, 2011 kayaknya. Harga pakan semakin melonjak, tingkat penyakit ayam semakin telak. Di ayam petelur saya berusaha waktu itu hanya mencoba 50 ekor ayam petelur untuk uji coba, kemudian ayam pedaging 50 ekor, ayam joper 50 ekor. Ternyata salah salah pemeliharaan. Ayam joper harus dipanen 60 hari sampai 5 bulan baru dipanen. Akhirnya
di situ tidak laku. Kemudian ayam pedaging waktu itu panen bagus, hanya satu hal, lalat hijau banyak masuk ke rumah dan baunya nggak karu-karuan. Dari 50 ekor ayam petelur mati 248, saya coba ternak sampai usia 7-8 bulan, keren waktu itu saya melihatnya. 48 ekor setiap hari nelor 46, 47, 45. Wah keren, kata istriku. Ini aja keren, itu kita makan gratis telur setiap hari. Mulai dari situ saya ambisi, dari 50 ekor saya tambah 50 ekor jadi 98 ekor, saya tambah lagi 100 jadi 198 ekor, saya tambah lagi 100 sampai 300 kurang sedikit itu. Sampai akhir di usia 3,5 tahun. Bukan berarti habis akhir saya selesai. Saya membuat kandang ayam juga melihat di YouTube. Sampai sekarang saya punya paketan kandang ayam standar The Jenggot Farm setelah 4 kali uji coba. Tidak pernah lebih dari 1.500 ekor sih. Ini malah saat ini hanya kemarin di 2 kandang 750, yang kandang sebelah karena mencemari lingkungan akhirnya saya tutup. Sekarang hanya level 600 ekor lebih di belakang rumah ini, yang alhamdulillah setiap pagi, setiap hari kita mengantongi 30 sampai 34 kg telur. Sekarang harga lagi 25 ini, kayaknya lagi keren. Harga terendah sampai 18.600 itu lagi harga dengirnya peternak. Peternak itu berharap bagaimana harga telur ayam negeri ini harus selalu di atas 20.000. Maka kayaknya kita selaku peternak ayam petelur itu tersenyum. Bahwa apakah ada kendala di saat prosesi beternak sampai, kalau saya ngomong ayam petelur ini tahun ke-9, pasti. Dulu waktu belum pinter, yang namanya kena snot, kemudian kena CRD, kemudian kena batuk, flu itu telak sekali. Kematian bisa sampai 25-30% dari seluruh ayam. Pernah gagal 1.000 ekor mati semua, pernah. Walaupun yang mati 300 ekor dikasih makankan ke lele yang saya gunakan untuk pancingan. Saya banyak menggunakan obat-obatan herbal dari bumi Nusantara ini. Contoh, untuk mengantisipasi batuk, senot itu, ya saya mencampurkan rempah-rempah, kunyit, temulawak, kemudian jahe, dicampur daun sirih dan beratawali dengan komposisi sama, di blender, di jus, dicampurkan dengan air minum, diencerkan 5 kalinya atau 10 kalinya. Hanya seminggu sekali. Nah kemarin di saat saya nanam anggur, sebetulnya ini lahan masih kebanjiran. Kemarin di sini sebetulnya tomat, ini ada sisa-sisa yang hidup setelah kebanjiran. Kemudian pepaya California ini juga bibit sendiri. Ini malah kemarin pisang Cavendish. Pisang Cavendish ada 30 pohon. Saya uji coba dari Pituruh. Saya punya sahabat petani pisang Cavendish di sana, dia menjual bibit sekian banyak. Jadi kalau saya ditanya, emang dapat nilai tambah apa dari belakang rumah Pak Jenggot? Kayak gitu. Jawaban saya dinyamankan. Gizi keluarga terjamin. Kita makan makanan sehat, sayuran sehat tanpa pestisida. Terong, kangkung, jesin, selada, semuanya organik. Lombok tinggal ngambil aja organik. Bahwa saya memiliki 14 kolam lele, 10 saya jadikan tempat produksi dengan 3 kali 3 meter dengan model booster. Ujung bawahnya dibikin condong. Mampu untuk 1 kolam 3 kali 3 meter dengan kedalaman 1,3 meter itu saya isi 5.000 ekor. Pakan, hitungan saya dengan keuntungan itu sebetulnya kalau saya simpel. Dalam 1 minggu saya akan menghabiskan untuk lele dengan ayam saya yang jumlahnya 600. Menghabiskan pakan, kira-kira belanja pakan level kira-kira 6-7 jutaan lah per minggu. Kira-kira untuk ayam dengan lele sekitar 10-15 sak, antara 7 juta kali 4 kalau 1 bulan, berarti angka 28 juta biaya produksi saya. Sedangkan saya per hari mendapatkan level 32 sampai 34 kilo telur. Kalau nggak usah muluk-muluk, harganya di standar angka 20.000. Setiap hari dikalikan 30 hari, itu penghasilan dari telur. Kalau lele, saya menjual lele per kilo ke tengkulak itu 16.000. Apabila ngomong 8 kintal sampai 1 ton 1 bulan itu saya harus panen 2 kali,
ya silakan dihitung. Itu nilai kos saya setiap hari yang saya dapatkan dari level apa yang saya lakukan di belakang rumah saya. Pernah rugi Pak Joko? Pernah. Lelenya mati semua pernah Pak Joko? Ya pernah toh. Sesungguhnya itu, bahwa apa yang kita suka, apa yang menjadi hobi kita, seandainya dijadikan wirausaha, hasilnya akan lebih maksimum. Karena apa? Kita tidak pernah ngitung lelahnya kita. Lelahnya kita ganti dengan senangnya kita masalahnya. Itulah sedulur. Sedulur, bahwa sesungguhnya produk The Jenggot Farm yang paling utama di tempat saya ini adalah telur ayam. Yang tadi saya sampaikan, nggak banyak sih, hanya 30-35 kilo satu hari. Kemudian lele, 1 bulan ya kosnya saya antara 8 kintal sampai 1 ton. Kemudian sayuran ini baru selama masa pandemi corona ini, anggur juga baru selama pandemi corona. Ini bukan menjadi andalan kalau sayuran, tetapi ke depan saya kepengen di sayuran organik ini jadi andalan. Intinya bahwa di saat rekan-rekan susah, pasarannya bagaimana Pak Jenggot? Dulu saya juga pertanyaan itu seperti itu. Tetapi setelah saya jalan, kemudian saya apakah saya pernah kesulitan di saat pasar? Pernah sedulur. Waktu itu padahal belum banyak produksinya, hanya sehari 20 kilo. Saya belum punya pasar kecuali hanya 4 warung. Sampai telurnya menumpuk. Saya titipkan ke teman saya di Pasar Gombong. Alhamdulillah dia diterima. Kemarin di masa pandemi, dia sudah tidak bisa dititipi produk telur saya. Wah, ini saya kemarin berjibaku lagi nih. Bagaimana telur saya harus terjual per hari 30 kilo. Tetapi bagaimana kita untuk menjaga ini? Yang pertama, jaga kualitas produk kita, itu yang utama. Terus jaga pelayanan kita kepada orang yang sudah menjadi rekanan kita menjual produk kita. Kang sampai kewalahan ini kemarin sedulur. Pikiran saya kemarin agak muluk-muluk nih, sampai ke Rita Swalayan Kebumen dan Rita Swalayan Purwokerto saya tawarkan produk saya dengan foam The Jenggot Farm. Diterima malah jadi bingung ini. Saya tiap minggu harus menyediakan 70 unting kali 2. Kangkung 20 unting, selada keriting 30 unting, kemudian pacoy, jesim dengan seledri 20 unting. Seminggu harus 2 kali. Saya angkat tangan, besok kalau aku sudah siap baru saya memberikan layanan. Petani itu tidak kalah keren dengan pengusaha. Petani itu keren, tetapi bagaimana kita selaku petani menjadikan diri kita petani yang agak sedikit milenial, pakai teknologi, kemasan teknologi, apalagi dengan sekarang semuanya serba online. Para milenial ini bisa membuat tanaman-tanaman dengan model hidroponik, ruangan sempit atau lahan sempit bisa ditanami sayuran. Silakan buka aja, belajar di YouTube. Hidroponik apalah, tanaman bunga sekarang yang lagi booming ya. Sekarang saya lagi booming di anggur, sekarang anggur lagi booming, maka saya ikut-ikutan juga ini. Kemudian bagi sedulur milenial, generasi muda ini utamanya, yang kepengen berlatih ke kami karena terinspirasi dengan video ini, silakan boleh kunjungan ke rumah kami, ke gubuk kami di Jalan Puring kilometer 4 kalau dari arah Pasar Gombong ke selatan, di Desa Banjarjo RT 3 RW 1 Kebumen. Kebetulan siang hari ini kunjungan dari Baro Media, rekan-rekan bisa ngecek alamat kami nanti di YouTube-nya Baro Media. Silakan terus tonton YouTube dari Baro Media ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya. Indonesia adalah negara agraris. Maka pesan saya kepada petani, semangat petani Indonesia. Karena sesungguhnya negara ini bisa bertahan dengan hasil pertanian para petani. Majulah Indonesia, maju petani. Khusus remaja, jadilah petani milenial. Dan petani adalah saat ini penolong negeri NKRI yang kita cintai.